marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengenal Tuhan dalam doa. Dalam Bapa, Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih sudah melindungi kami dari teman yang pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Bapa membuka otak dan pikiran kami, sehingga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami bisa terapkan dengan baik. Ya Tuhan, hanya doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Ibu absen. Arnoldus Nabu, Anastasia Fernandes, Amoria Seaf, Aka Nimrod, Brigida Cika Subai, Franciscus Yoga Nabu. Pertemuan kita pada hari ini itu kita membahas tentang menjaga dan merawat kebinekaan. Jadi ada beberapa indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Itu yang pertama, kita mengenal arti keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita memahami perilaku kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, kita menampilkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam berinteraksi sosial. Yang keempat, kita menghindari perilaku yang menimbulkan perpecahan. Nah, jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah dengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa kata, yaitu dari kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata Bhinneka itu berasal dari bina dan ika. Kemudian bina itu berarti berbeda-beda. Kemudian ada juga ika berarti jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada juga masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk. Itu oleh karena itu keberagaman harus disikapi secara bijaksana agar tidak memicu konflik. Jadi keberagaman adalah kekuatan bersama, meskipun berbeda tetapi tetap satu. Sudah lihat di buku. Di situ ada menjaga dan merawat kebinekaan. Yang pertama itu kita lihat arti keberagaman. Sudah lihat? Semua sudah lihat arti keberagaman. Nah, di situ kita tadi sudah lihat makna Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, budaya, dan antar golongan. Itu adalah perbedaan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian kita lihat yang berikutnya, itu ada memahami perilaku kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ faktor zara. Di situ yang pertama ada masalah suku. Nah, cara untuk mengantisipasi permasalahan suku itu dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi sosial dalam rangka
mencerminkan sikap persatuan. Ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sudah? Oke. Jadi kita lihat yang pertama itu ada contoh di dalam keluarga. Nah, di situ ada contoh perilaku dalam keluarga. Itu apa-apa? 1. Menghormati bapak dan ibu. Ya, menghormati bapak dan ibu. Kemudian membantu Ibu dan bapak di rumah. Ya, yang ketiga membantu Adik mengerjakan PR. dan yang keempat Berlaku sopan. ya berlaku sopan, dan yang kelima Menghormati leluhur dan menyayangi ibunda. ya. Kemudian yang berikutnya lagi kita lihat ada di Sekolah. adapun contoh-contoh di sekolah. Jadi itu menurut buku. Kalau menurut ibu mau bertanya, menurut kalian sendiri contoh perilaku di sekolah itu seperti apa? Contoh Menghormati bapak ibu guru. ya, menghormati bapak ibu guru. Kemudian ada lagi Membersihkan lingkungan dari kelompok sekolah. sini ya, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian Membentuk kelompok. membentuk kelompok. Kelompok apa? Untuk apa kelompok? Mengerjakan tugas. Iya, kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok, bukan tugas individu. Nah, itu contoh di sekolah. Kemudian ada berikutnya lagi contoh di dalam Masyarakat. Yang pertama itu ada mempererat tali silaturahmi antar tetangga, antar warga setempat. Kemudian bekerja sama dalam membangun prasarana. Kemudian yang ketiga ada membiasakan Menolong antar warga yang membutuhkan. ya, dan yang keempat ada Mengadakan pertandingan olahraga. dan yang kelima itu ada Bersama menciptakan kebersihan serta keamanan di lingkungan daerah tempat tinggal. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya lagi kita lihat di situ ada menghindari perilaku yang menimbulkan perpecahan. Sudah? Di situ ada paham-paham. Yang pertama itu sukuisme. Sukuisme itu merupakan paham kecintaan yang berlebihan terhadap suatu bangsa serta berusaha memisahkan diri dari Kehidupan suku-suku lain. Yang berikutnya lagi ada chauvinisme. Itu merupakan rasa cinta yang berlebihan dengan mengagung-agungkan bangsa sendiri lebih baik dan merendahkan bangsa lain. Kemudian ada ekstremisme. Itu adalah tindakan suatu golongan atau kelompok yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan daerah yang sah melalui tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Nah, dari yang tadi kita sudah lihat dan kita bahas, Ibu akan kasih kalian LKS untuk kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing. Di sini ada kelompok 1, kemudian kelompok 2. Nah, di situ ada tugasnya berbeda-beda tiap kelompok. Kalian diskusikan dan kerjakan sekarang.
Tiba-tiba ada seorang siswa baru pindahan dari daerah lain yang berbicara dengan logat daerahnya yang sangat kental. Beberapa siswa di kantin langsung tertawa meniru-niru logat tersebut secara berlebihan dan menjadikannya bahan ejekan atau stereotip negatif. Di sisi lain, hari Sabtu ini sekolah mengadakan kegiatan aksi bersih lingkungan untuk menyambut HUT sekolah. Namun, ada 2 siswa yang menolak ikut kerja bakti dan memilih bersembunyi di kelas untuk bermain game di ponsel karena merasa kegiatan tersebut melelahkan dan merugikan waktu istirahat mereka. 1. Berdasarkan kasus siswa baru di atas, jelaskan mengapa tindakan mengejek logat daerah tersebut bertentangan dengan makna filosofis semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga integrasi atau persatuan nasional. Jawab. Tindakan mengejek bertentangan karena Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa setiap perbedaan atau termasuk bahasa dan logat adalah kekayaan bangsa yang harus dihormati. Mengejek berarti meremehkan pilar persatuan yang bisa memicu perpecahan nasional dimulai dari skala sekolah. 2. Sebutkan perilaku dalam cerita di atas yang berpotensi memicu konflik sara atau suku, agama, ras, antar golongan, atau perpecahan di lingkungan sekolah. Mengapa hal itu berbahaya? Jawab. Perilaku pemicu konflik adalah perundangan dan stereotip negatif terhadap logat daerah siswa baru. Bahayanya dapat membuat korban merasa terkucilkan, trauma, dan memicu rasa benci antar kelompok suku di sekolah. 3. Tuliskan 2 contoh tindakan nyata atau solusi yang bisa kalian lakukan sebagai siswa kelas 7 untuk menolong siswa baru tersebut agar dia merasa dihargai dan aman di sekolah atau mencerminkan toleransi di masyarakat atau sekolah. Jawab. 1. Menghampiri siswa baru tersebut dan mengajaknya berkenalan serta bermain bersama tanpa memedulikan logatnya. 2. Menegur secara baik-baik teman lain yang mengejeknya atau melaporkan kepada guru jika perundungan tersebut berlanjut. Oke, sudah selesai untuk kelompok 1? Nah, Ya, lanjut untuk kelompok 2. Tugas 1. Memahami semboyan bangsa. 1. Menjelaskan makna filosofi Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga integrasi persatuan nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jelaskan mengapa semboyan ini sangat penting dan menjaga moral utama dalam menjaga persatuan seluruh suku, agama, dan budaya di Indonesia agar tidak terpecah belah. Jawab. Makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika adalah pengakuan bahwa Indonesia memang lahir dari keberagaman. Nama perbedaan tersebut disatukan oleh satu ikatan tanah air yang sama. Tanpa semboyan ini, ego kesukuan atau keagamaan akan mendominasi dan menghancurkan integrasi persatuan bangsa. Tugas 2. Mengutamakan kepentingan bangsa. Menunjukkan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tuliskan masing-masing satu contoh tindakan nyata di mana kamu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan dirimu sendiri pada lingkungan berikut. Jawab. Mengikuti kegiatan kerja bakti kebersihan kelas meskipun ingin langsung pulang ke rumah untuk bermain game.
tinggal menghadiri rapat karang taruna atau ronda malam warga meskipun sedang merasa lelah. Tugas 3, praktik toleransi. Menyebutkan contoh toleransi dalam masyarakat. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi atau saling menghormati antar warga yang berbeda latar belakang yang dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jawab. Menjaga ketenangan dan tidak berisik saat tetangga sedang melaksanakan ibadah di rumahnya, serta ikut membantu atau menjenguk tetangga yang sedang tertimpa musibah tanpa melihat latar belakang, suku atau agamanya. Sudah? Nah, Oke, jadi tadi kalian sudah berdiskusi, terus kalian presentasi. Nah, jadi ibu mau memberitahukan kepada kalian, jadi makna filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar kalimat panjang. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi itu juga filosofi akar integrasi persatuan nasional. Kemudian tanpa adanya pengikat, Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak pulau, itu akan mudah terpecah satu sama lain. Kemudian yang tadi juga ada tantangan konflik SARA, itu merupakan ancaman untuk persatuan kita. Contohnya seperti perundangan atau bulian pada teman yang berbeda yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian juga ada penyebaran berita hoaks atau berbohong. Jadi arti dari toleransi itu adalah sikap saling mau menghargai dan menghormati satu sama lain, seperti berbeda pendapat, berbeda agama, dan berbeda asal usul. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma hafalan, tetapi bagaimana kalian menghargai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan selalu toleran di masyarakat. Nah, jadi sampai di sini materi kita ini. Ibu mau bertanya kepada kalian, materi yang kalian petik pada hari ini itu apa? Siapa yang bisa jawab? Yang tadi kalian sudah diskusikan, ya. Jawaban. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian ada lagi yang tadi kalian sudah diskusi, ya. Cika, menjaga dan merawat kebinekaan. Yang kalian praktikkan dalam kalian punya hidup atau kalian contohkan dalam kalian punya hidup sehari-hari. Yang tadi kita sudah diskusi, kita belajar. Apa yang kalian petik atau kalian ambil? Ya? Membantu sesama teman. Ada lagi jawaban? mengutamakan kepentingan bersama. Ya,